Gue turun lah, penasaran, gue turun dari atas ke bawah kan. Gue ngeliat itu gue posisi lantai 2 ya, lantai 2 ya. Lantai 2 ini posisinya kan nggak tembok keluar ya. Jadi ada pala, nggak mungkin orang terbang. Pikirnya dong, logikanya nggak mungkin orang terbang. Ada pala. Pala itunya orangnya brewok, matanya itu merah. Cuman ini sini bulu matanya tuh lebat gitu, lebat kayak kerak gitu, gitu kayak kerak gitu. Gue ngeliat, astaga Tuhan gitu kan. Temen gue masih belum sadar, belum tidur, belum. Si Tono ini masih tidur ya? Si Tono ini belum nggak melek gitu. Padahal gue teriak gitu. Astaga Tuhan, dia gini. Awalnya gue ngeliat palanya gitu, tapi tangannya ngelambain tangan gitu. Gue nggak ngeliat badannya, karena jarak gue sama dia tuh kira-kira berapa senti lah gitu kan. Karena kamar mandi gitu. Gitu kan. Gue apa lagi gitu kan. Gue langsung loncat ke kamar teman gue, si Tono ini. Bangun Ton, bangun gitu kan. Bangun, masih nggak bangun. Tapi tuh makhluk masih ada, sampai manggil-manggil gue masih ada. Pas gue bangunin dia tuh, si makhluk masih ada manggil gue. Jangan bangunin teman kamu. Sampai ngomong gitu? Iya, jangan bangunin teman kamu. Ton, bangun. Justru karena suara gue keras, teman-teman asrama gue yang depan kamar gue ini sampai keluar. Apa sih lu? Apa sih? Tok 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 gitu kan tiba-tiba. Gue buka tuh, teman gue emang asli teman gue gitu, teman gue. Gila, deg-degan gue sampai peluk teman gue walaupun cowok gue tangkul gitu kan. Kenapa? Udah gue nggak kuat gitu kan, nggak kuat gue turun ke bawah gitu. Pak, sebenarnya ada apa sih ini di sini gitu kan? Kenapa sih gitu kan? Kenapa? Gue ceritain lah, gue udah bongkar semuanya. Pak, gue diliatin sama sosok brewokan, alisnya tebel, manggil-manggil gue, matanya merah. Ah, kamu halu, masih bilang gitu. Bilang, bukan halu Pak, bener saya ngeliat mata kepala sendiri. Temen lu ada nggak gitu kan? Temen kamu ada nggak? Kan dia manggilnya kamu gitu. Tidur si Tono ini, pas gue naik ke atas, udah bangun sih dia, emang udah bangun karena dibangunin sama teman-teman gue yang di depan kamar. Terus katanya si Tono ngatain gue, gila lu ya lama-lama gitu, udah malam-malam bikin onar gitu. Gue sampai berantem begitu. Makanya gue bilang, lu nggak ngerasain sih Ton, jadi gue gimana ya, gue capek sebenarnya gue mau tenang di sini kuliah. Gitu, enak sebenarnya kamar ini gitu kan. Terus habis dia bilang gini, iya lu sabar, gue tahu kita tuh berdampingan. Berdampingan itu maksudnya apa? Gue butuh penjelasan, gak perlu nanti-nanti. Gue juga ngeliat kok waktu gue tidur, lu tuh ketakutan. Ngapa lu nggak bangun? Gue gituin kan, gue gituin. Ngapa lu nggak bangun? Lu teman gue atau musuh gue? Gitu. Kalau lu mau musuh gue, lu berantem sama gue sekarang. Sampai gue ajak ribut tuh bang, karena gue kesel gitu kan. Gue tahu gitu, cuman gue nggak mau gue juga takut. Ya lu takut apalagi gue yang nggak punya ilmu apa-apa, yang manusia biasa gitu kan. Kata dia, yaudah tidur aja tidur. Kata gue dipisahin tuh sama sapam si Pak Icet tuh. Dipisahin, dah lu berantem mulu lu satu temen kamar gitu kan. Karena gue di situ sampai debat bang, gue nggak senang sama dia. Gitu, lu temen gue kenapa nggak ngasih tahu gue? Lu tahu punya kelebihan tapi lu nggak mau gubris ke gue, nggak mau ngomong ke gue. Lu tuh temen gue atau gimana? Sedangkan lu lapar, gue kasih gitu. Gue nggak ada rahasia-rahasia sama lu gitu kan. Karena yaudah selalu aja lo maafin gue ya. Dia akhirnya minta maaf ke gue gitu kan. Ya gue maafin, cuman lu kalau ada apa-apa ngomong gitu, jangan ngerasa gue takut-takutin. Itu suara lo atau enggak gitu? Demi Allah enggak, sampai demi-demian dia. Tapi emang gue ngeliat sendiri tuh malu gitu kan, gue ngeliat sendiri. Karena gue jelas banget bang, itu orang kan, jadi gue di lantai 2. Kalau di lantai 1 wajar dong orang ngintip begini. Lantai 2 kan nggak mungkin lah orang terbang, logikanya gitu kan. Matanya merah, diginiin lah gue. Kan gue masih inget dia begini. Tangan kanan sih dia begini. Cuman tangannya itu bulu bang. Tangannya itu bulu, kukunya tuh panjang segini. Dia manggil begini. Tapi nggak cepet deh. Gue bangun ke tempat tidur teman gue itu. Pas gue bangunin masih ada. Jangan bangunin teman kamu, gak akan bisa gitu. Kayak gitu. Makanya gue takut di situ.
Gue udah ngedon tuh, itu paling banget pengen gue nyerah, tapi hati gue masih mikirin gue harus bahagian orang tua gue harus sarjana di sini. Oke, gue sebulan tuh, itu pas terakhir tuh gue udah ngeliat apa-apa selama 2 minggu, karena itu kejadiannya sering nggak sering banget lah gitu, cuman kalinya nampaknya serem gitu. Dari awal ketemu si cewek sampai nenek sampai sekarang ini yang si makhluk lain lagi nih, gue mikirnya iyalah gue bakal fokus karena gue di situ masih belum nyerah banget gitu, karena gue pasrah banget itu waktu itu doang gitu kan. Gue 2 minggu nggak ada kejadian apa-apa. Gue masih inget tuh, gue pengen praktek kimia, cuman ketinggalan tuh baju gue. Prakteknya tuh jam aneh bang, jadi di kampus itu aneh, prakteknya tuh sore menjelang maghrib. Jadi nunggu kelas yang paginya selesai, baru kelas gue masuk gitu. Jam 6 gue prepare lah, gitu kan. Ketinggalan baju gue prepare, kalian juga. Jam 7 gue udah mulai masuk kampus loh ya, gue balik lagi ke kampus. Karena kan gue mikir kelasnya masih kosong. Gue balik ke kampus sampai jam 10 lah, 3 jam lah gue bang. Karena kan ganti-gantian lah, alatnya kan terbatas juga. Ya gue nggak tahu lah ya. Gue selesai, jadi gue pulang tuh. Si Tono kebetulan nginep lagi tuh di rumah kamar temennya. Karena gue sempet cekcok sama dia kan. Mungkin dia masih sebel sama gue gitu kan. Gue tidur lah sendirian di situ. Dengan rasa mau nggak mau daripada gue nggak tidur atau tidur di kamar Sapam lebih bahaya kan. Sapam pulang jam 5 tuh. Gue lebih baik tidur kamar gue sendiri. Gue beraniin diri, pintu gue buka, gue mau tidur pintu gue buka, mukanya nggak ngablak begitu. Mukanya dikit, cuman kunci masih di dalam. Kalau ada apa-apa kan tinggal kunci. Makanya kan gue naik ke atas. Gue balik jam 10-an kan, kelar jam 10 gue tidur. Itu tidur ayam lah gitu ya. Karena gue mikir masih rasa takut, karena gue nggak ada temen di situ, di situnya gue nggak ada temen. Gue tidur jam 10 sampai jam 12 nggak ada apa-apa, karena kan masih ada temen gue yang mesen GoFood segala macam, masih diladenin lah ya. Karena ke gedung gue, di kamar gedung gue ini jam 12 masih bisa, jam 2 masih bisa, beda sama gedung-gedung lain kan, beda Sapam lah gitu kan. Akhirnya jam 1 udah agak sepi sedikit, gue udah mastiin nih, gue ngeliat, gue turun lagi, gue mastiin ini masih ada orang yang lalu-lalang atau enggak nih, karena kamar gue pojok. Kalau teman gue kan sering mesen GoFood ya. Gue nengok kayaknya udah sepi, gue tutup dikit gitu kan, nggak sampai cetek, enggak gitu, gue tutup dikit. Jam 1 ada orang lari-larian, mungkin teman gue, mikirnya mungkin teman gue. Oke lah, gue biarin, tapi malah lari-larian lagi, gue dimin selang 20 detik lari-lari lagi. Sedangkan kamar gue paling pojok, entah itu apa yang mau dilihat gitu kan, apa yang mau dilihat, masa ya kamar gue lari-larian gitu kan. Gue telepon lah temen gue, karena posisinya pintu udah ditutup. Namanya panggil aja Fajar, teman depan kamar gue. Jar, lu ngapain sih bolak-balik mesin GoFood? Terus kata dia, gila lu, gue udah kenyang, ngapain gue mesin GoFood? Terus yang lari-larian siapa coy? Ah halu lu ya. Gue sampai dikatain di kamar itu, lorong itu, gila bang, karena gue sering ngalamin yang aneh-aneh, yang orang normal nggak ngeliat gitu. Aneh, gila lu, kambuh lu, gila lu gitu kan. Gue udah sakit hati gitu kan. Udah ya dah, gue nggak usah ngata-ngatain. Udah cukup itu aja, gue cuma tahu penjelasan, gue perlu maki-maki gue gitu, nggak usah ngata-ngatain gue. Tapi pas gue matiin, ada orang lagi lari-lari. Bukan anak kecil lah, orang langka, cuman lari. Kalau kita nih orang gede nih, dewasa, lari-lari kan suara getarannya kedengeran dong. Duk 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 duk. Kok apa ini kan? Awalnya dia kan lari-lari 3 kali ya, 3 kali. 2 kali nggak ngerasa apa-apa. Ketiga kali gue kayak digoncang gitu bang. Buk goncang banget ya. Karena nggak pakai sandal, kalau pakai sandal kan kerasa bunyi prak gitu kan. Dia tuk. Wah anjir, apa nih? Gue buru-buru kunci bang, cek gitu, bodo amat mau siapapun gitu kan. Kunci. Jam 1:30 gue udah bisa tidur tuh. Jam 3 gue kelaparan. Bangun tuh gue jam 3 kelaparan. Mau masak mie nggak bisa, nggak ada mie. Gue ngomong lah ke grup lain kan, nah ada yang punya mie nggak? Gue bayarin lebih dari biasanya. Ada yang nyaut, gue nggak kenal nih siapa nih. Ada kamar
lantai 3 kebetulan lantai 3 ini atasnya kamar gua. Jadi kamar dia di bawahnya kamar gua gitu kan. Tapi beda lantai. Ada nih nomor sekian-sekian gitu. Bawain dong 2 bungkus. Gua lebihin 20.000. Oke, sip. Singkat tuh. Gua pesan, gua tungguin. Datanglah dia 20 menit. Kan? Gua nggak tahu tuh kamar ada orang atau enggak. Gua belum tahu sebelumnya kan. Datang dibawain, mukanya dia biasa aja, pendiam lah, mukanya bersih gitu kan, nggak gue nggak mikir dia hantu atau apa, gue yang penting gue lapar, gue makan. Gue udah datang berapa, 20.000 gitu kan, nggak ada imik muka yang mencurigakan, nggak ada ekspresi, dia biasa aja, karena penjual lah, gue juga nggak kenal sama dia, gue nggak terlalu deket. 20.000, gue kasih gocap, ambil aja kembali lo. Oke, gue makan. Gue merasa kenyang, emang mie beneran. Terus gue keluar besoknya kan udah gue nggak ada kejadian kan. Besok paginya gue bilang kamar sekian minta mie lagi dong. Ada temen gue yang akrab satu gedung, gue kan jadi grup gedung itu bang, grup gedung. Kamar gue bilang kamar sekian kan, gue mau mie lagi dong, gue tag orangnya namanya. Kamar sekian, temen gue nyaut, kamar sekian, maksudnya apa gitu kan? Ya kamar sekian, gue gitu kan, angkanya gue privasiin ya, karena kan mungkin ada orang tahu gitu kan. Gue bilang, iya gue kemarin semalam memesan di kamar itu. Teman gue japri langsung kan, bukan teman depan gue, namanya sebut aja si Dono lah. Semalam jam 3 gitu kan, kamar sekian gitu kan, jam 3. Lah gila lo ya, gila kenapa? Gue orangnya nggak sabaran tuh, gue telepon langsung. Kenapa? Maksud lu gila apaan gitu kan? Karena gue dibully, dipanggil gila mulu. Lu gila gitu. Ya apa gitu, jelasin, jangan ngatain gue gila mulu. Kamar itu kosong gitu. Pas lu masuk, kita masuk mall itu nggak ada siapa-siapa. Gue bilang, gokil aja. Makan mie itu ada bang. Gue makan bekas mie itu ada, gue fotoin. Nih bekas mie gue. Lah, terus yang gituin punya lu siapa? Lah nggak tahu, gue makan lapar gitu kan. Dianterin ya? Iya, sampai diantar, piringnya masih ada bang, piring bekas dianya masih ada di gua. Jadi belum gue balikin ke kamar itu. Gila, piringnya masih ada. Rencana tadi siang pengen gue balikin, sekalian nambah, gue pengen mesen makanan mie lagi. Pas ada teman gue yang ngejapri gue begitu, gue telepon, nggak ada sama sekali, yang kamar itu kosong. Karena cowok yang positif itu memang cowok gitu, cowok. Cuman dia mukanya gue nggak tahu cowoknya gimana raut mukanya, karena dia gue liatnya putih, ya agak sipit, cuman gue nggak jelas banget lah gitu samar-samar, karena posisi gue lapar, pengen buru-buru. Oke lah, gue bilang, gue mikir lagi, apa nih sih, mie ada, piringnya masih ada. Yang nganter gue tahu orangnya gimana, tapi kok banyak yang bilang nggak ada. Sampai sapam gue juga ngetek gue, muel gila, gue suwe lo, saya bilang gitu kan. Lagian pas gue cek kan, makanya lu jangan ngigo gitu kan. Pak temenin gue yuk ke atas gitu kan. Jam masih siang sih, gue ke atas sama dia. Bener bang, kamarnya ditutup, garis yang dipaku begitu. Karena sebelumnya gue di asrama itu nggak pernah ngecek kamar itu. Jadi gue nggak pernah ngecek gitu. Gue lebih penasaran ke gedung kuliah gue gitu kan. Gue nggak pernah ngecek kamar nih, gedung ini lantai sampai lantai berapa, kamarnya ada berapa. Pas gue lihat bener, gaya papan kayak gini lah ya, disilang begini, artinya nggak ada orang. Terus ini kamar siapa? Yang mesinnya siapa? Gitu. Karena sampai kemarin gue nanya, ready nih di kamar sekian-sekian. Itu chatnya hilang. Gue ngigo, nggak ada chatnya. Jadi gue ngechat waktu itu di grup itu sama siapa gitu. Sama siapa? Gue japri nama dia tuh OTW. Aku OTW ya. Tapi emang gue mikirnya dari awal kan, kamu orang Bandung lah ya kan, mungkin ya kan. Aku OTW ya ke kamar kamu. Waktu malam-malam itu kan. Pas lu mesin mie ya. Nah, pas gue liat chatnya nggak ada. Hilang line siapa itu? Dulu kan zaman lain tuh, hilang lainnya siapa? Gue bingung tuh. Gue bingung. Gokil aslinya bang. Gue bingung. Gue ngechat itu real. Gue ngechat dari malam sampai itu ada setengah, sampai dia bilang oke siap, makasih ya bang kembaliannya. Piringnya taruh aja di situ. Terakhir chat itu. Piringnya masih ada di kamar gua waktu itu.
Kata papa bang, wah lu gila lu Wel. Gue makanya sering kejadian itu, makanya gue sering dibilang gila bang. Lu dianggap sama orang-orang di sekitar lu Gila, lah gitu ya. iya. Karena Karena dia nggak bakal percaya ya. Gak bakal percaya. Gitu. Oke lah, gue tenangin diri lah ya kan. 2 hari silang. Jadi kejadiannya tuh lucu bang. Kejadian tuh jarang-jarang. Cuman sekali nampakin begitu. Ada aja makhluk-makhluk yang baru gitu. Bingung gue. Kali ngamparin seminggu selesai, besoknya nampakin lebih serem lagi. Dia tuh kayak pengen nunjukin gua tuh ada gitu. Gua tuh ada ruangan ini. Di gedung ini gitu. Cuman nampaknya ke gua doang. Nggak tau lah kayak teman gua si Tono itu ya. Kan jadi si Tono itu 2 hari lah ya. 2 hari nginep. Jadi gua 2 hari tuh nggak ada apa-apa tuh. Sampai dia datang. Gimana kabar lu? Biasalah salam-salaman gitu kan. Baik, gimana? Makin gendut aja gitu kan. Ya udahlah, oke. Gue kuliah dulu ya pamit. Ya hati-hati lu ya. Wah ngaco lo, karena kan emang karena keseringan gitu kan. Dia bilang gue hati-hati mulu. Ya udahlah, gue jalan tuh kebetulan pagi jam 9-an lah. Gue nyari nyarap dulu. Aman lah, itu kan gak ada apa-apa. Sampai sore gue balik lagi ke kampus, ke asrama. Si Tono udah nggak ada. Itu setelah 2 hari ya. Pas 2 hari itu gue tidur, mandi dulu waktu itu gue lupa mandi, guyur pakai anduk, gue tidur di atas karena posisinya gue pengen rebahan banget gitu kan, capek. Oke, pas gue tidur maghrib dia datang, nggak masalah, kan emang real si Tono. Sampai pas dia datang gue cubit dulu pipinya tuh bang, lu bener nggak nih gitu kan, iya gitu, lu bener nggak nih gitu kan, jangan bohong lu, terus sampai diginin, kampret lu temen sendiri lu digituin gitu kan. Karena kan gue udah akrab banget sama si Tono ini gitu kan. Jadi kan biasanya gitu, temuin bukan orang gitu kan. Lu nggak tahu ya kemarin ya gue mesen mie, ternyata nggak ada orang yang kamar atas. Gue baca ngakak bego inian lu, chat lu di grup lain gitu kan. Kayak baca sendiri sama sendiri. Padahal gue nariknya ada chatnya itu waktu itu ngeliat gitu kan. Ya lu gila Wel, makanya lu bawa ke rumah sakit gila gitu kan. Lu ngaco lo gitu kan, temen PA lu gitu kan. Ya udahlah gue tidur. Maghrib kita berdua di situ loh. Sampai akhirnya dia ditelepon sama nyokap. Mendadak sih itu ya. Itu hari-hari biasa sih, hari Rabu atau apa ya, hari Rabu. Rabu ya, Rabu pasnya sih. Kurang lebih Rabu dia ditelepon bapaknya jam 9. Mamanya sakit. Harus pulang ke Bandung, cuman dia Bandungnya bagian Cimahi atau Cicahem gitu kan. Ya, dia izin gua mau izin 5 hari karena nyokapnya sakit, berarti gue 5 hari sendiri lagi nih. Ya nggak apa-apa, itu ajak temen lu aja Batak gitu. Gue orangnya apa ya, nggak mau deket sama siapa-siapa selain si Tono ini, karena gue deketnya sama dia doang dari dulu, dari pas gue masuk dia doang. Ya udah hati-hati lu ya, padahal gue baru ketemu lu gitu kan. Ya namanya musibah, Well gitu kan. Lu mau ikut? Gue mau ikut tapi masih ada kuliah gitu kan. Ya udahlah, jam 9 dia pergi. Jam 10 gue tutup kamar, benar-benar nggak mau gue buka lagi. Gue tutup, gue tidur tuh. Itu setelah 2 hari ya kejadian itu. 2 hari udah nggak ada apa-apa, baru sekarangnya dia datang tuh. Si Tono pergi lagi tuh. Gue tidur di atas. Jam 9, jam 12 kayak biasa aman. Kayak aman. Kejadiannya jam 12 ke bawah tuh. Jam 1 gue gabut. Nyari sambil pengen redupin mata lagi kan. Gue biar nonton apa ya, kayak radio, cuman bukan radio gitu. Ya dikasih sama bapak gue lah waktu itu buat iseng-iseng doang. Gue main game, kamar gue dijutuk-jutuk lagi bang, kasur gue. Cuman posisinya gue tidur di kamarnya tempat si Tono ini nih, Gue tidur di situ nih, sebelahnya nih. Cuman gue nggak mau tidur di kasur gue, karena gue nggak mau kejadian lagi. Cuman di kasur Tono ini berhadapan langsung sama jendela. Gitu, tapi agak panik juga sih gua. Cuman posisi gua di atas, ada judor gitu kan. Wah anjir, gua nggak mau kejadian lagi nih, gua udah mikir was-was gitu, gua nggak mau kejadian lagi. Kedua ketiga kali nggak gua gubris, berhentilah dia. Gua nggak mau nengok. Gua tidur ya, pas masih main itu gua agak merem dikit lah. Gua ngadep tembok, biar gua nggak mau ngadep ke jendela, ngadep tembok. Kan gue posisi pakai selimut ya, pakai selimut dari ini ya, asramanya. Selimut gue ditarik dari bawah bang, dari bawah dari kaki gue merembet ke paha. Wah dia narik nih,
Tapi gue diemin nih selimutnya sampai bener-bener dia jatuh ke bawah. Iya. Gue nggak pakai selimut posisinya langsung kan. Gue ambil jaket gue, kan jaket gue di atas nih. Gue ambil, gue mau turun gue giniin. Dalam nama Bapak, gue kan lagi ajaran gue gitu. Dalam nama Bapak, tolong aku nggak mau apa-apa lagi terjadi gitu kan. Nggak ada, untungnya nggak ada kejadian apa-apa tuh. Jam 3 gue emang kebiasaan gue sih orangnya tidur ayam. Jadi jam 1 bangun, jam 2 tidur, jam 3 kebangun lagi. Gitu. Jadi jam 3 gue kebangun. Gue dari arah jendela gitu, kan depan asrama gue kan kebetulan gue paling pojok gedung gue, ngeliat gedung cewek. Gedung cewek itu kayak ada yang lagi bangun ngadep ke gue bang, ngadep ke gue cewek. Jadi gue bisa ngeliat dia kalau misalnya dia lagi bangun berdiri di jendela. Cuman posisinya kamarnya lampu-lampu remang-remang lah gitu. Kalau cewek kan suka remang-remang ya. Dia ngeliatin gue begini banget, nggak gerak kepala gini. Dari arah itu gue liatin gini. Apa ya? Jadi gue sama dia tatap-tatapan, tapi jauh jaraknya, jauh banget gitu kan. Cuman gue ngeliat itu orang gitu kan, kayaknya orang gitu. Gue siapa nih ya? Kayaknya naksir sama gue pede gitu kan. Naksir nih cewek nih kan. Gue liat kebetulan jomblo kan, pas gue liat selang setengah jam mau hampir 45 menit karena gue pakai jam tuh waktu itu. Gue liat 45 menit, wah mau jam 3 kurang 15 menit lah gitu kan. Gue liat ada tangan kan, gue ngeliat langsung begini ya. Dari jendela gue ada tangan begini bang, tangan begini, bulu juga. Gue mikirnya wah ini pasti yang kemarin nih gue temuin nih. Gue pasti nih temuin. Jadi pas gue tata-tata sama tuh cewek gini, tapi tuh cewek kayak tiba-tiba nggak ada. Pas gue liat tangannya turun lagi, gue kan masih ngeliat jarak, tapi jarak jauh gue gini. Tuh cewek kayak mendekat bang, kayak deket gitu, kayak bukan terbang nggak apa-apa. Jadi mukanya dia kayak langsung kayak gini. Kayak ngedeketin, cuman dia posisi lagi di gedung, lagi ngedeket begini. Akhirnya pas gue tatap-tatapan lagi gini, wah anjir nenek-nenek yang tadi, yang gue lihat, iya kasur itu. Tapi dia mukanya awalnya gue lihat kayak cewek panjang, cuman pas ngedeket, wah nenek-nenek. Gue naik buru-buru naik ke atas jam 3, jam kan ajan subuh jam berapa sih? Gue di Bandung jam 4:30 gue, 4:30 kan. Gue jam 3, gue tutup beraniin diri, gue giniin. Aduh, gue ngeliat, wah nggak ada siapa-siapa lagi. Pas gue mau mastiin selimut gue jatuh atau enggak, gue gini kan, otomatis gue ngeliat ke bawah begini ya. Nenek-nenek tuh, itu nenek-nenek ya begini lagi kayak lagi, gitu. Mukanya kayak ngelain lu. Kayak gue. Tapi air liurnya turun. Turun kayak netes gitu. Netes itu kayak kental gitu. Nenek-nenek gitu, ngayang gitu. Ngeliat gue. Gue astaga Tuhan, gue langsung nggak jadi ngomong lagi, gue gini lagi. Sampai jam 4 bang, gue diteror sama tuh nenek-nenek. Nggak pergi-pergi. Karena dia tahu itu gue posisinya sendiri, nggak ada temen gue. Gitu. Makanya posisi lu ya. Ya jam 3 gue kan ngeliat sekali tuh nenek-nenek masih ada tuh. Jadi malam itu gue diteror 3. Jadi pas arah begini dia datang, ternyata nenek-nenek. Kedua gue nengok lagi, nenek-nenek lagi. Masih ada tuh nenek-nenek, tapi jangan posisi gini. Pas keempat kalinya, wah ada jam 4 nih. Tapi setengah jam tuh gue masih ada takutan. Gue mau mastiin. Gue orangnya takut tapi penasaran. Mau mastiin ini nenek-nenek masih ada nggak. Pas gue ngeliat begini, emang nggak ada bang. Tapi pas gue ngeliat ke belakang gue, posisinya dia naik bang. Naik di belakang gue. Jadi kasur kepala gue di sini, kaki di sini. Dia ngangkat gini bang, ngangkat begini lagi. Oh gila. Gitu, itu yang paling parah bang. Itu gue masih ingat, itu paling parah. Dia naik ke gue, naik. Jadi dia dari tangga dulu. Kamu takut kayak gitu ngomongnya. Gue nggak bohong, kayak gitu. Gue masih inget kepala gue itu. Masih ngomong gitu. Oke, kamu takut ya, sini sama aku. Jangan takut, aku baik gitu kan. Gue berdoa dalam nama Bapak gitu kan. Gue berdoa sampai jam 4:30 subuh. Gue ngeliat masih ada bang, masih ada. Setengah subuh masih ada. Gue takut begini bang. Jadi takut gue gini, tuh nenek-nenek samping gue. Tapi posisinya gini, ngerangkak gini, palanya ngadep kayak ngeledek gue gini. Dia masih di samping gue, sampai jam 4:30 subuh. Makanya gue gini. Dalam nama Bapak, gue nggak ngeliat, karena kan ekor ujung gue masih kelihatan ya kalau itu. Dia masih gini, air liurnya tumpah di tempat di bantal gue.
air liurnya. Gokil banget ya. Air liurnya gue liat nih nama bapak dan akhirnya dia pergi tuh pas waktu teman gue apa namanya kayak iseng lah gedor-gedor karena kan jam 4:30 dia pada sholat subuh. Well bangun. Akhirnya pas gue liat wah nggak ada. Gue langsung lega, gue langsung buka kunci, gue turun ke aula, gue pura-pura bego karena gue percuma ngomong ke siapa mama itu nganggapnya gue gila juga. Gue mikir yang sedih, takut karena gue nggak ada siapa, gue harus cerita, nggak ada lagi gitu kan. Udah gue di bawah tuh aula itu lantai pertama itu ada bangku-bangku, gue duduk kayak orang gila, gue beneran kayak orang gila bengong. Temen gue habis sholat subuh sama Pak Icat, apa lu gitu, nggak apa-apa Pak, bapak juga percuma nggak bakal percaya sama saya. Ya elah baper amat lo, kata teman saya yang di depan kamar. Lihat lagi lo, nggak bakal percaya lo. Sampai gue jam 7 gue udah mikir, gue mikirnya di situ bengong tuh, cabut nggak Iya. gitu ke Jakarta tuh nggak. Kalau gue cabut sayang uang bokap gue, udah masuk situ udah mahal bang. Jujur gue kalau bisa nyebutin nominal range aja ya 50-100 gue masuk universitas itu. Iya. Masuk universitas itu, makanya gue mikir keuangan bokap gue juga bang. Gue juga pengen nangis, jujur gue pengen nangis, mikir gue cabut tanggung karena pengen semester 1. Tapi kalau nggak cabut gue banyak absen, ntar gue ngulang sama adik kelas gue malu. Kalau nggak juga gue bakal diteror mulu sampai kapan. Gue disitu nanya, gue pengen curhat tapi nggak ada yang percaya sama gue bang. Kayak di situ posisinya gue kayak punya temen, cuman kagak ada yang mau curhat, nggak mau ada yang percaya sama gue. Makanya gue di sini bingung, gue sebenarnya punya temen atau enggak sih? Gue temen gue banyak bang, cuman yang percaya sama gue tuh nggak ada. Sampai gue bingung, gue harus percaya sama siapa lagi, gue harus cerita sama siapa lagi, karena gue doang yang ngalamin kayak gitu. Si Tono ini ngalamin, cuman dia mau dipendam karena dia punya kelebihan khusus. Cuman gue doang kan orang normal, cuman dibilangnya anggapnya gila gitu loh. Akhirnya pagi gue cerita lah ke nyokap gue beraniin diri. Mah, abang nggak kuat lagi di gedung. Gue alasannya karena berantem sama orang Padang. Karena buat ngilangin ini. Karena kalau misalnya takut gara-gara setan, gue nggak bakal percaya bang. Iya betul. Masa ya gara-gara setan lu keluar sih? Nggak ada, gue nggak percaya. Pasti gue ngomong gitu bang. Iya. Karena gue anak paling gede di keluarga gue, anak pertama. Masa ya kayak gitu dong, takut hal-hal gitu. Berdoa, paling gue ngasih saran berdoa aja, berdoa terus. Gue udah gue lakuin tapi tetep masih ada. Makanya gue ngasih saran, mah abang berantem sama teman kelas abang, teman asrama abang, sampai tonjok-tonjokan gitu kan. Abang dituduh maling karena gue ya buat nutupin cerita gue bilang tuduh maling gitu. Terus gimana kamu gitu, abang mau berhenti kuliah di Jakarta aja, lebih enak gitu kan. Abang nggak satu circle sama dia, nggak selera gitu kan. Ya kata mama, yaudah tunggu bapak mau ke sono gitu kan. Sembari gue nunggu bapak gue ke sono, gue kan prepare baju. Terus gue bawa koper gue lah ke bawah. Gue nanya ke sapam, Pak makasih. Gue ngomong dulu, Pak makasih ya selama ini ya. Saya mau pamit ke Jakarta karena saya ada urusan pribadi. Lu alasan lagi nih Pak Icat. Aku tahu, kata Pak Icat. Responnya, aku tahu, kamu nggak kuat. Sebenarnya ada apa, Pak? Saya penasaran doang. Saya nggak bakal kasih tahu seperti apa. Cuman bapak sama saya aja yang tahu. Oke, gini akhirnya buka dulu dia bang. Di kamar itu sebelum universitas itu ada cowoknya. Jadi itu lebih ke cewek duluan. Banyakan cewek dibanding cowok. Cowok di belakang karena belakang itu gelap. Ya gitu. Jadi depan itu kan halaman umum. Itu cewek. Skripsinya itu 3 kali ditolak. Ditolak. Kamar atas sama kamar bawah. Kamar atas gue yang gue pesen mie itu sama kamar bawah gue yang gue tempatin itu 3 kali ditolak sama guru, sama dosennya. Dan waktu itu bapaknya marah-marah nuntut itu orang kasih anaknya itu buat kelarin karena anak teman-temannya udah pada sarjana, cuma dia doang. Akhirnya pas bapaknya turun dituntut pulang ke Jakarta lagi, anaknya dituntut itu, anaknya frustasi karena emang dia pendiam tuh bang di kamar,
nggak mau keluar. Jadi kalau pesan Grab dianterin satpam mulu, nggak mau dia ngambil sendiri gitu kan. Akhirnya dua hari pas setelah bapaknya pulang, itu 2 hari nggak ada pesan-pesan makanan. Bapak curiga mungkin dia udah distokin makanan sama orang tuanya pas dia datang ke Bandung. Lebih semangat lagi. Yang di kamar gue ya, di kamar gue dulu. Habis itu katanya dia 2 hari saya nggak ngerasa curiga sama tuh anak gitu. Pas sampai teman, kan dulu masih cewek ya, sampai teman kamar depan ceweknya ini curiga ada bau-bau busuk. Entah bau makanan. Kalau bau makanan kan nggak mungkin bau banget bang ya. Kata Pak Icat itu kan. Pas dibuka, orangnya udah gantung diri di kamar mandi gua. Orang yang gantung diri. Gua ngelihat terakhir pakai bajunya, kan gua ngelihat ya bajunya dia apa? Bajunya kaos oblong, bukan oblong sih, nggak ada gambar polos putih. Sepaha lah kalau anak-anak sekarang kan sepaha. Terus pakai sendal. Pakai sendal biasa gitu kan. Pas banget yang gua lihat waktu di aula. Pas banget itu dia. Cewek itu ternyata. Cewek itu gantung. Terus gue bilang, buktinya apa pak? Buku skripsinya dia pas gantung diri masih ada di bapak. Kan yang skripsinya itu yang ketahuan bukunya cuma di kamar gue doang, yang di atas gak ada. Tapi masalahnya sama-sama skripsi. Masalah bunuh diri gara-gara skripsi juga. Masih ada di bapak. Mana? Saya penasaran. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa, ya kan? Boleh, nggak apa-apa, saya bakal jaga rahasia. Pas lihat benar, pulpen, tutup pulpen, tulisan, buku tulisannya masih ada rapi di kamar Pak Sapam itu. Masih ada. Ya? Masih. Akhirnya bajunya juga masih ada bang. Baju yang terakhir dikenakan. Iya. Gitu. Bukan apa, lemarinya dia. Jadi lemari pas sebelum jadi cowok, lemari itu cewek itu dipindah-pindahin si Sapam itu yang almarhum itu dipindahin di kamar Pak Sapam. Masih ada baju-bajunya. Orang tuanya waktu itu kan nggak masalahin itu. Polisi juga waktu itu masalah sempat viral itu nggak mikirin baju-baju korban. Jadi bajunya itu ditinggalin gitu aja. Jadi ditaruh di kamar sapamnya itu. Masih ada. Dari seragamnya, namanya juga ada, name tag-nya juga ada. Baru itu satu udah ketahuan. Kedua, terus yang satunya lagi siapa pak? Yang waktu itu saya mesen mie cowok. Tapi gue nggak tahu cowok atau cewek gitu. Cowok di atas itu apa namanya, ternyata nggak ada kamar, ditutup. Ya sebenarnya itu cowok sebelum kan itu udah jadi cowok semua tuh. Si cowok ini pas mau nyampe ke Bandung, arah masuk Bandung kan, jadi Bandung itu masuk ke dalam itu jalan raya besar. Ketabrak sama mobil, nggak tahu mobil apa, itu perjalanan mau ke Bandung gitu. Jadi dia mau ngambil baju-bajunya itu tabrak. Jadi gentayangan gitu bajunya itu. Di kamar itu tadi. Masih di kamar. Jadi masih ditutup itu silang gitu, masih ada bajunya. Gitu. Cuman yang si cewek yang 2 itu yang awal kan satu udah ketahuan di kamar gua. Cuman yang satu itu gua nggak tahu. Gitu. Terus yang ketiga bang, yang bulu-bulu ini, makhluk bulu ini. Itu dari sawah-sawah. Jadi di parkiran sepeda itu ada sawah, ada pohon besar. Dia ternyata pas gue awal masuk mos, gue kan suka bengong, orangnya suka ngelawak lucu gitu. Dia suka sama gue. Si makhluk yang berbulu ini? Iya, ternyata si makhluk bulu ini jadi nenek-nenek ini. Jadi sebenarnya tuh orang satu makhluk. Jadi tuh satu makhluk sebenarnya. Jadi kadang berubah ini, kadang berubah ini. Dia suka sama gue, gitu. Suka sama gue. Katanya dia kalau misalnya ada orang baru dari perantau, kalau misalnya orangnya dia menurutnya enjoy, ketawa-tawa, karena gue orangnya ceria gitu kan, ceng-cengan sering banget gitu kan, itu suka dia gitu. Karena kalau orang penakut lebih suka, benar kata orang-orang dulu kan, kalau kamu semakin takut itu makhluk semakin suka gitu sama kita gitu kan. Makanya mungkin gua takut banget. Emang gua orangnya jujur, gua baru kali ini ngeliat tuh makhluk kayak gitu dengan mata gua sendiri yang sendiri gitu. Karena emang gua pengalaman waktu sebelum masuk ke ini kampus, gua nggak pernah ngalamin hal-hal itu. Peka pun sama sesuatu nggak pernah. Semenjak itu gua mulai peka gitu. Nah, makanya gue boleh tahu. Oke lah, masih ada lagi bang terakhir. Pas gua tahu semuanya, gue bongkar semuanya. Jadi itu si kampus ini dulu bekas
apa sih khusus asramanya ya, beda gedung lagi. Ini kampung-kampung halaman. Dibeli buat jadiin TPU. Dibeli lagi sama pihak kampus ini dijadiin gedung. Gitu. Jadi 3 kali Awal beli. mulanya berdiri nih. Iya. Itu jadi apa namanya kampung dulu baru beli buat jadi TPU umum. Dibangunlah buat jadi kampus gedung gitu. Karena dia manajemennya ownernya itu maunya asrama itu sama kampus itu deket gitu. Ya, gua jalan ke Jakarta pamit tuh ya. Gua jalan ke Jakarta, awalnya nggak ada apa-apa tuh. Di Jakarta, gue sempet digangguin sama tuh nenek-nenek lagi. Yang ternyata 2 hari, ngikutin gue ke Jakarta. 2 hari itu, gue masih diintilin 2 hari. Sampai akhirnya gue dibaptis, bukan dibaptis sih, kayak digituin di gereja gitu. Jadi, gue tiba di Jakarta malam lah, jam 7. Karena bokap gue jemput, jam 7. Gue prepare baju-baju, naruh kamar gue posisi, gue kamar sendiri di atas. Iya. Jadi kamar gue ini bang, meja, ruang tamu kan gede, naik ke atas, ruang tamu. Nah, ruang tamu itu kamar gue sebelah kiri. Kamar gue kiri ini, ada lemari tuh, pojok. Jadi lemari kosong. Udah, gue mau prepare, karena gue udah tenang dong, gue nggak ketemu batu lagi. Gue beres-beres, habis mandi, kan kamar mandi gue ada di atas tuh. Habis mandi gue keluar, main HP jam 11, gak kerasa tuh jam 11 tuh ada yang aku ngikut kamu. Aku ngikut kamu loh gitu, ada ngomong gitu. Gue bilang apalagi sih ini, gue curiganya adik gue yang di luar itu ya. Si adik gue si Daniel, namanya Daniel, ngerjain gue karena dia usil. Tapi pas gue liat nongok ke bawah, dia tidur. Jadi di ruang, jadi pas gue aula gue ini bisa ngeliat ke bawah, orang tidur. Balik lah ke kamar, gak ada gangguan lagi. Setengah jam, kamu cari aku ya, aku di sini. Di lemari gue bang, duduk begini, kayang di lemari gue kan gini, ada plak-plaknya gitu, gini. Lihat atas, gue ngeliat atas, wah anjir, ambil lidahnya lebih panjang lagi bang dari gue yang lihat sebelumnya. Lidahnya lebih panjang lagi. Itu sehari gue ke bawah langsung, gue jatuh dari tangga bang, dari setengah sampai ke bawah. Bapak gue bangun, mau gue bangun, kenapa sih lu? Enggak. Wah sawan lu, ntar lu, kata mak gue gitu. Gue nggak mau cerita karena emang itu alasan gue itu keluar dari itu kampus. Gue nggak mau cerita karena gue alasannya buat berantem gitu kan. Udahlah, gue tenangin diri. Gue tidur sama keluarga gue tuh sampai pagi jam 7. Itu nenek-nenek masih ada, gue denger ngapa kabur. Pas gue tidur di bawah, gue masih dengar, cuman orang tua gue nggak denger. Kenapa kabur kamu? Ngomong gitu. Nah, terakhir nih bang, paling epic, sumpah gue nggak bisa nggak bisa lupain. Jadi gue besoknya ya pagi awal itu gue nggak ada apa-apa. Keluarga gue ke pasar, bapak gue ke pasar, adik gue sekolah, tinggal gue sama kembaran gue. Sampai sore tuh. Jadi bapak gue itu sama mama gue ke pasar, sekalian mau ke rumah saudara gue. Izin lewat SMS, WA. Mama pulang jam maghrib ya, habis maghrib. Kamu jangan kemana-mana, jaga rumah sama kembaranku tidur di bawah. Di bawah. Habis itu gua mainlah di ruang balkon gua. Jadi posisi balkon gua tuh gede, lampu ada, kan ini kan ada aula atas gua bisa lihat ke bawah nih. Ada lampu panjang gua kan. Jam 7. Wah, gua enggak bawa kembaran gua sih, jam 7 malam, awal habis maghrib, selesai maghrib jam 7 ada yang gini. Aku dekat kamu lagi gitu. Aku deket kamu lagi. Gue pura-pura bego karena adik gue tidur, pura-pura bego. Gue gini, coba dong kamu cari aku. Gue nggak gubris tuh, gue nggak gubris banget. Denger banget. Coba kamu deketin aku. Gue bilang sama gue sambil gue WA, "Ma cepet pulang mak," gitu kan. Gue lapar ya kan, alasan gue ke mak gue. Kamu ngapain buru-buru gitu kan? Deket suaranya. Gue nengok kan sambil ngeliat gini. Gue ngeliat ke atas. Gelantungan bang di lampu gua panjang, gelantungan. Ih, kamu ketahuan gitu. Merinding gua sumpah. Gila ya. Sumpah gua nggak bohong. Iya. Sambil gini, kamu ketahuan, takut ya. Sambil manjat gini. Habis itu dia jatuh bang ke meja gua. Jatuh, cuman meja kalau jatuh kan pecah gitu. Kan namanya makhluk nggak kita kenal. Dia jatuh, cuman sambil gini. Ayo, kayak gitu. Jadi ini meja kayang, masih kayang posisinya. Jadi kayang. Nih meja, nih gua nih duduk di ruang bangku gitu kan. Duduk, gue,
ayo main lagi gitu ke Bandung lagi gitu kan. Ikut sampai 2 hari sama gua. Akhirnya itu pas itu sejam bang, ada dia yang kayak gitu. Gue pindah ke kamar adik gua, dia ngikut bang dengan ngerangkaknya di tembok. Dia ngangkat di tembok gini. Lalu adik gue begonya kembaran gue ini masih kebo, susah dibangunin. Gue keluar akhirnya beli rokok. Gue pas beli rokok gue kira itu udah hilang bang. Nungguin di dekat kulkas gue. Dia iya sini. Gue nggak berani kabur. Nggak berani masuk gitu. Jadi pas gue beli rokok, ada setengah jam sambil ngobrol-ngobrol di lapangan. Itu pas gue mau masuk pagar, kan pagar gue lebar ya. Pengen gue buka, itu nenek kayang itu masih ada di depan kulkas gue. Masih ada nungguin sambil manggil gue. Sini loh, sini, aku di sini. Gila, ya. Gitu, sampai ngikut gue dari Bandung ke Jakarta buat itu doang. Ya udahlah, gue pikir, gue berani diri lah masuk ya. Gue berani diri mau tatap dia. Gue udah nyerah, gue pasrah. Lu mau lu apa? Lu gua dunia kita masing-masing gitu. Lu ngomong gitu? Ngomong gitu. Ada dianya di depan sambil ngayang gitu. Besok dia turun dari, kan dia ngelayap dari kulkas gua, turun ke bawah. Aku mau kamu. Sambil jalan, gua kabur ngibrit lagi bang. Ngibrit serius, gua nggak bohong. Aku mau kamu. Ih, tunggu aku. Sambil jalannya bukan ngerangka gini, jadi jalannya miring, palanya gini nih. Gitu. Ngerangkak. Gua kalau ada fotonya waktu di asrama itu, wah lu ngeliat kan sama kondisi gua kayak gitu bang. Serem juga. Sampai yang ngikut tuh cuma tuh nenek-nenek doang. Akhirnya besoknya gue berani cerita ke nyokap gua, "Ma bang digangguin," gitu kan. Gangguin kenapa? Iman lu kurang sih lu, makanya jangan bandel-bandel lu di Bandung sih, makanya bawa ke Jakarta gitu kan. Udahlah, gua ketemu kan jadi tetangga gua ini Sintua gereja gua lah ya. Gua bilang, gua manggil Tulang ya. Karena orang Batang, Tulang, aku pengen minta info nomor pendeta. Adalah namanya nggak gue sebut ya bang ya. Banyak sih ini A gitu kan. Mau ngapain? Ada urusan pribadi. Dikasih lah kontaknya. Gue datang, gue chat di pendeta ini. Amang, mohon maaf, aku boleh ke rumah Amang nggak gitu? Sama orang tua aku. Jadi aku kesana sama orang tua. Akhirnya sama orang tua aku ketemu sama pendeta itu, dibasuh, diapain biar itu hilang. Emang hilang sih, sampai sekarang nggak ada gitu. Sampai sekarang udah nggak ada. Tuhan nggak ada begituan, karena mungkin nggak tahu ya itu doa atau apa. Jadi telinga aku diginiin, ada orang yang nempel gini, masih ada kuping, ada sosok yang masih nempel begini. Terus mata aku diginiin sama dia. Itu nenek-nenek ternyata tangan bulunya itu masih nempel di gua gitu. Jadi diginiin set gitu. Jadi pas gua ngeliat diginiin sama dia, kan waktu sebelum dibaptis, bukan ketemu tuh pendeta, tatapan gua ini ngeliat itu gelap, kayak sama-sama gelap, kayak rabun tapi bukan gak rabun. Ternyata pas diginiin sama amang pendeta, diginiin cerah, kayak ngeliat kayak ini gua sendiri lagi gitu. Balik ke diri sendiri lagi, karena berarti selama ini gue ditempelin sama tuh orang, sama tuh makhluk gitu. Itu gitu. Kalau boleh tahu dapat berapa bulan Bang Samuel lu di asrama itu tuh? 3 bulan bang, 3 bulan kurang. Jadi pas mau masuk pertengahan tuh 3 bulan itu Desember, gue pulang. Udah. Jadi Agustus, September, Oktober. Nah sebenarnya gue mau apa nih Oktober ini ya, sebenarnya Oktober bukan Desember. Oktober ini gue mau pulang. Cuman karena gue masih ada nekat itu, jadi pertengahan ini gue kuat-kuatin. Jadi mau sampai habis Oktober baru gue nggak kuat, ternyata gue keluar. Bukan Desember, Oktober. Dan lu akhirnya nggak ngelanjutin kuliah lu? Nggak. Gue itu sia-sia semester 1 gue langsung keluar. Itu gue izin sama dosen, cuman izinnya gue bukan gara-gara itu malu, karena gue nggak mau kepikiran orang tua gue gitu, cuma gara-gara itu doang. Ya udahlah gitu kan, daripada gue dipaksain tapi jiwa gue nggak kuat karena gitu. Takut kena mental gue keganggu, psikis gue keganggu, makanya gue keluar. Gila, horor banget sih. Iya, makanya gak cuma satu kuat di situ ya. Iya. Jadi kampus itu atau asrama itu punya historinya masing-masing. Masing-masing, gedungnya masing-masing. Dari mahasiswa ketika dia pulang ke Bandung, ke rumahnya ditabrakan ya. Tabrakan. Itu jadi cerita rahasia umum lah gitu. Cuman kita aja yang tahu. Gua aja dapat cerita dari Sapa. Dan pada saat itu sempat viral ya, Bang? Sempat. Kalau orang-orang Bandung pasti tahu kampusnya apa gitu. Cuman jangan dikasih tahu gitu. Iya. Gitu. Makanya ya
tergantung kita masing-masing. Karena gue kan orang yang nggak kuat, tapi gue penasaran, makanya gue coba maksain lah gitu. Akhirnya gue kuat, cuman udah gue cuman sampai segini doang. Mau rezeki atau enggak kan Tuhan yang ngatur. Jadi gue ikut Jakarta lagi gitu. Gila sih. Sampai Jakarta gue tetap diikutin ternyata. Sampai di Jakarta lu diikutin ya. Dan mungkin teman-teman lu semua punya ceritanya masing-masing, versi masing-masing. Tapi dia nggak mau diceritain lah. Nggak mau gitu. Karena gue orang yang nggak kuat. Kalau gue pendem jadi gila takutnya, ya udahlah gitu. Gue cobain tenangin diri gue coba cerita ke, mumpung ada Bang Aris gitu kan, makanya gue coba beraniin diri gitu. Cuman nama kampusnya gue samarin ya. Siap, nggak apa-apa Bang. Ya, gila sih, horor banget Bang. Gue juga ngebayangin lah kalau gue di posisi nggak kuat lah. Coba posisi gue juga pasti nggak kuat gitu kan. Iya. Dan ini udah semuanya Bang ya, dari awal sampai akhir, sampai lu kembali lagi ke Jakarta dan lu nggak tapi setelah di Jakarta lu lanjutin kuliah lagi di Jakarta atau? Ya, puji Tuhan lanjutin kuliah. Sampai sekarang gue masih semester 5 mau magang gitu. Oh, masih semester ya. Oke. Di salah satu universitas lah gitu ya. Iya. Gitu. Sekali lagi makasih banyak Bang Samuel udah datang jauh-jauh nih, nyempetin waktunya, udah berkenan berbagi pengalaman horor. Ini cerita paling horor Bang di Dimensi Mistik. Dan sekali lagi makasih banyak. Semoga karir lu sukses Bang. Sukses juga buat Dimensi Mistik. Amin. Sekali lagi sekian nih kisah pengalaman horor yang dialami sama Bang Samuel. Mungkin kalau kalian nonton dari awal sampai akhir nggak ada yang di skip, ditonton dari cerita awalnya nih. Aduh, itu tuh pasti semua kebagian nuansa horornya nih. Iya, gua aja di sini tuh ngerasain wah, suasana horornya gila banget sih. Dan lagi-lagi sebelum gue akhiri video ini, kalau kalian menjadi narasumber, punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Samuel ini nih, kalian langsung aja kepoin Instagram Dimensi Mistik, atau bisa langsung DM ke Instagram gue. Nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami oleh narasumber gue kali ini. Yaudah, gue rasa cukup. Gue akhiri video ini. Gue Aris Dimensi Mistik dan Bang Samuel pamit undur diri. Ciao. Bang Samuel. Siap. Thank you Bang. Siap Bang.